Pemirsa Fiqam Channel dimanapun berada, So'ibin, so'imat, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami bersama ibu-ibu solehah ahli surga, Majlis Taklim Masjid Nurul Iman Kampung Banjar, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah. Amin. Saya tengok ibu-ibu di sini orangnya baik-baik, istiqomah. Orangnya soleh-solehah ahli syurga. Amin. Amin. Ustaz kok tahu, nampak dari wajah keningnya bercahaya, tapi lampu kuat pula di sini. Masya Allah. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan ibu yang bertanya, sebutkan nama, majlis taklim dan pertanyaan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartia dari Taklim Nurul Iman. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, caranya gimana trik sebagai orang beristiqomah? Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Ibu Bu Sartia. Masya Allah. Yang sudah bertanya bagaimana tips dan trik agar kita bisa di jalan yang istiqomah. Memang kalau kita kadang-kadang datang malas, datang berat untuk bangun malam, kadang-kadang kita ini tidak continue istiqomah dalam kebaikan, berimpak baca Quran. Ingat, yang pertama tipsnya adalah yakinkan di hati kita bahwa setan belum pensiun. Setan tidak akan senang kalau kita baca Quran. Ketika mau baca Quran, kata setan, tak usah baca Quran. Kalau kita nak ke masjid, bu, subuh, Allahu Akbar, ingin kita ke masjid, betul? Kata setan, tak usah ke masjid. Tarik selimut. Kalau ada rasa-rasa berat tu, bu, setan ya, aku tendang nanti ya. Petang panting lagi. Baca ayat, bu, ayat kursi. Allahu la ilaha illallah, petang panting dia lari. Yakinkan di hati ini bahwa setan selalu menggoda kita, betul? Wala tatabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, betul? Maka yakinkan setan pasti menggoda saya. Maka ketika kita sadar tersentak kita, maka timbul semangat untuk melakukan kebaikan secara berkelanjutan atau istiqomah. Bangun di tengah malam, jam 2, berat betul. Ingat, setan belum pensiun. Langsung duduk, bangun, baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ambil wudu, salat sunat tahajud, betul? Usolli sunatan tahajud rakaatain lillahi Allahu akbar. Jadi ketika sudah ingat bangun itu cepat bangun. Nah, yang kedua, buat program, buat perencanaan. Apa yang mesti kita jalankan supaya kita istiqomah. Kata muluk-muluk lah, jagalah solat malamnya setiap malam, tahajudnya setiap malam tahajud, tiap malam tahajud. Ibu-ibu kalau bangun di tengah malam jam 2 malam, waktu sepertiga malam, lakukan 5. Pertama, solat sunat wudu. Yang kedua, solat sunat taubat. Yang ketiga, solat sunat hajat. Yang keempat, solat sunat tahajud. Yang kelima, solat sunat witir. 5 lakukan. Malam ini, malam besok, malam besok, malam besok. Itu saja terjaga dengan baik, itu dah hebat itu, bu. Betul? Nah, kami Pak Ustaz istiqomahnya baca Quran, Pak Ustaz. Baca Quran. Jadi buat program, buat perencanaan. Poin-poin mana yang bisa kita mampu melakukan supaya istiqomah. Itu prioritaskan. Bukan berarti tidak ada prioritas, tetap. Istiqomah saya Pak Ustaz, solat malam dan baca Quran. Ya, yang sedekah mungkin kadang-kadang tergantung rezeki lah, bu ya. Ada duit kita bantu orang, kita sedekah, betul. Tapi yang dua ini mesti wajib, mesti prioritas. Buat perencanaan. Yang ketiga, ketika iman ini lemah, tengok orang dirawat di rumah sakit provinsi, dirawat di ruang ICU. Mereka entah besok entah kapan dipanggil Allah, betul?
tinggal napasnya 1-2 lagi. Ketika menengok dia sakit, tersentak kita. Saya sehat badan. Dia ingin ke masjid, dia ingin berjamaah, tapi apa daya karena sakit kan. Maka saya sehat, mesti saya jaga semangat untuk kebaikan. Yang keempat, tengok orang meninggal dunia. Ada orang meninggal, jenguk. Hari ini dia meninggal, besok mungkin saya, mungkin tahun depan. Betul? Mudah-mudahan kita semua panjang umur insyaAllah. Amin. Yang kelima, caranya berdoa pada Allah. Ya muqallabil qulub, sabbil qalbi ala dinika. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, istiqomahkan hati di dalam ketaatan kepada, minta kepada dia. Ya Razak yang maha pemberi rezeki. Ya Afu yang maha pemaaf. Ya Alim yang maha mengetahui. Ada 99 namanya. Betul? Oleh karena itu tip dan triknya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita terima pertanyaan kedua. Silakan Ibu. Saya Pak mau bertanya, nama saya Yunisa Putri dari Majelis Taklim Nurul Iman Kampung Banjar. Saya mau bertanya Pak, apa manfaat istiqomah? Baik. Ibu Yuni dari Majelis Taklim Masjid Nurul Iman Kampung Banjar. Pertanyaannya, apa manfaat atau buah dari istiqomah? Apa manfaatnya istiqomah ini? Apa buah dari istiqomah? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 30 sampai 32. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil ayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam man ghafuzir rahim. Apa manfaatnya? Dari ayat tersebut, manfaat atau buah daripada istiqomah yaitu bahwa orang yang beristiqomah dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan rasa sedih dan rasa-rasa perasaan yang tidak baik atau negatif. Dirasa takut dijauhkan oleh Allah. Rasa sedih, kadang orang banyak betul rasa takutnya. Rasa takut tak makan, takut melarat, takut, khawatirnya lebih tinggi, betul? Maka orang yang istiqomah dijauhkan daripada rasa takut, rasa sedih. Oleh karena itu, kenapa? Karena Allah kuatkan hati kita, betul? Dengan solat malam terjaga dengan baik, istiqomah, kuat iman kita. Ketika ujian datang, wala nabluwannakum bisyai'in min khauf, ketika ujian datang, ada rasa takut, kekurangan jiwa, ada yang meninggal, Allah kuatkan, tegarkan hati, betul? Tapi kalau ibadahnya tidak istiqomah, datang musibah, meninggal, atau kekurang harta, buah-buahan, atau rasa takut yang berlebihan, diuji sikit, ya Allah engkau tak adil, ya Allah kenapa saya diberi ujian musibah, kenapa tidak tetangga saya? Tetangga pula mintanya oleh Allah kepada Allah. Oleh karena itu, dengan istiqomah Allah kuatkan hati, dijauhkan dari sedih dan dijauhkan daripada rasa takut yang berlebihan. Jadi istiqomah manfaatnya adalah menegarkan, menguatkan hati, betul? Maka orang yang jalan di jalan yang lurus, orang yang istiqomah, Allah akan jaga, tuntun, Allah bimbing di jalan yang baik dan jalan yang benar. Di samping itu, orang istiqomah itu adalah orang yang pejuang sejati. Karena hatinya tak ke kiri, tak ke kanan, lurus dia. Itu yang kita minta dalam bacaan solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Tuhan kami, tunjuki kami ke jalan mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Berapa kali kita sebut dalam solat? Subuh 2 kali, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Berapa? 17 kali kita minta jalan istiqomah, betul?
Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kita sama-sama istiqomah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi summa sahaba fa asada wa mujaba. Pemirsa Fiqam Channel dimanapun berada, insyaAllah dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah penyampaian kami pada hari ini bersama ibu-ibu soleha Majlis Taklim Masjid Nurul Iman Kampung Banjar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memperkuat keimanan, meningkatkan ketakwaan, meneguhkan hati supaya kita menjaga istiqomah di jalan yang Allah redhoi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan doa haziniyah wa kuluniyah, doa yang baik-baik dikabulkan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Berbanyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup dengan sebaik pantun burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.